Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita, Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Saudara, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, Yesus pusat hidupku. Saya sangat berharap setiap saudara menjadikan Yesus Kristus pusat hidupku. Christ my life center. Saudaraku, saya ajak sama-sama kita belajar dari surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-23. Mari saya akan ajak saya baca ayat 15, saudara baca ayat yang ke-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16 sama-sama. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sama-sama, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sama, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, ayat 23 ini dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya berdoa saudara, lewat kebenaran firman ini, saudara semakin menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai pusat hidup saudara. Saudara, ini pemahaman kristologi. Kristologi artinya adalah mempelajari tentang Kristus. Izinkan dalam 30 menit ini saudara dibukakan siapakah itu Kristus. Karena pada masa itu ada orang-orang atau guru-guru palsu, para tabib-tabib palsu yang pergi ke jemaat Kolose yang mulai mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Bahwa Yesus Kristus itu bukanlah satu-satunya juru selamat. Mulai datangnya pengajar-pengajar sesat. Sebagaimana saudara pernah mendengar saksi Yehova. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga saudara akan mengenal dengan cepat ciri-ciri mereka. Selain gedungnya sama semua, kemudian saudara melihat mereka biasanya ada buku-buku yang berwarna-warna yang ada gambar-gambar. Dan biasanya mereka berdua-dua pakai payung datang ke rumah-rumah atau mereka menawarkan untuk diskusi tentang Alkitab. Kalau iman saudara belum terlalu kuat, lebih baik jangan diskusi dulu. Nanti saudara, setelah diskusi takutnya engkau tawar hati dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan.
Karena mereka tidak mengakui Yesus Tuhan. Mereka mengakui Yesus adalah yang utama. Sehingga itu adalah ibaratnya setelah Tuhan ada Yesus, kira-kira begitu. Nah, sama kita akan belajar pra-eksistensi Kristus. Keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi. Turut menciptakan bahwa Yesus telah ada sebelum menyatakan diri sebagai manusia karena ia kekal dan berada di luar waktu. Inkarnasi Kristus bukan sekedar lahir tapi aktif mengambil rupa manusia. Kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Dalam kitab Filipi 2 juga. Tapi saya bacakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Minggu lalu saya menerangkan Allah Tritunggal. Satu hakikat tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama, setara. Jadi bukan Allah Bapa lebih mayor, Allah Anak minor, tidak. Setara, sama. Hanya mereka dalam pola kerjanya yang berbeda. Pola kerjanya yang berbeda. Saya berikan gambaran, sebenarnya nggak ada gambaran yang terlalu pas. Karena nggak mungkinlah kita manusia, ciptaan bisa membahas Allah pencipta. Siapa kita? Dia jauh di atas kita. Bagaimana bisa kita memikirkan dia? Yang pasti Alkitab menerangkan bahwa Allah kita adalah disebut Bapa. Di dalam Bapa ada roh, namanya Roh Kudus. Itulah yang dicurahkan. Di dalam Bapa ada namanya firman. Firman menjelma jadi manusia. Berinkarnasi. Sama-sama katakan Yesus berinkarnasi. 1, 2 ya. Saudara, firman berinkarnasi. Firman berinkarnasi menjadi manusia. Itu tepatnya. Firman berinkarnasi menjadi manusia, yaitu namanya disebut Yesus. Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%. Maka yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Yesus Tuhan tidak mungkin mati. Mana mungkin Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, kayak manalah kita? Halo? Kalau sempatlah saudara lagi stres, kemudian engkau bilang, Tuhan aku stres. Terus Tuhan bilang, aku lagi. Kalian aja dengar khotbah tidur, stres sekali aku. Mana mungkinlah Tuhan sakit. Kalau saudara lagi sakit, Tuhan aku sakit Tuhan. Tuhan bilang, aku lebih sakit dari kau. Tapi dia bisa merasakan kesakitan karena dia juga adalah berinkarnasi menjadi manusia. Berarti dia merasakan sakit. Sehingga ketika engkau berkata sakit Tuhan, Tuhan berkata aku tahu rasa sakit. Karena kemanusiaannya pernah sakit. Kalau engkau berkata Tuhan aku takut, Tuhan tahu rasa takut. Karena kemanusiaannya pernah merasakan takut di taman Getsemani. Ketika dia mau ditangkap, maka keringat berubah menjadi tetesan darah. Oleh karena itu saudara, pahami bahwa Allah berinkarnasi, firman menjadi manusia. Siapakah Kristus bagi orang percaya sesuai dengan nats ini? Saudara, Kristus adalah penyataan Allah. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kolose pertama ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini sering diambil oleh orang-orang penyesat. Seolah-olah Yesus diciptakan. Tidak. Ayat ini menerangkan yang sulung bahwa dia adalah pencipta atas segala ciptaan.
Sehingga banyak orang disesatkan dengan ayat ini. Lihat ayat ini. Dikatakan dia adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Makanya ada pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi adalah ciptaan yang utama. Setelah Tuhan, ada namanya Yesus yang ciptaan yang paling utama. Sama kita tidak. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu nabi, sama kita tidak. Puji Tuhanlah, Paskah bukan lagi disebut adalah kematian Nabi Isa Al-Masih. Tetapi sekarang disebut Paskah apa? Udah kematian ya. Pada Jumat Agung adalah kematian Yesus Kristus. Wah, terima kasih. Baru pas itu. Selama ini saya rasa nggak pas. Yesus Kristus adalah disebut Nabi Isa Al-Masih. Nggak pas. Nggak pas. Itu nggak ada ayatnya. Nabi ya nabi. Yesus bukan nabi, dia Kristus Tuhan. Saudara yang saya kasih, aku bersyukur buat pemerintahan Bapak Jokowi. Merubah Jumat Agung, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Wah, itu beda sekali. Selama ini kan dalam pikiran kita apa? Jumat Agung adalah memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih. Itu berubah jauh loh. Itu otak kita berubah jauh. Orang-orang sana pasti nggak terima. Karena mereka masih kokoh dengan enggak itu nabi. No, dia adalah Tuhan pencipta. Saudara yang saya kasihi, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Allah itu adalah ruah. Allah itu adalah roh. Allah itu tidak berwujud. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah itu adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Saudara, ayat ini menerangkan adalah Filipus bertanya kepada Yesus. Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Apa kata Yesus? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Bapa dalam aku dalam Bapa. Itulah yang disebut bahwa mereka adalah satu hakikat, satu eksistensi, satu esensi, tidak bisa dipisahkan. Ketika Filipus melihat Yesus, harusnya Filipus sudah melihat Bapa. Karena di dalam Yesus ada Bapa. Walaupun Bapa berbeda pribadi dengan Yesus, berbeda dengan Roh Kudus. Tapi mereka adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Allah Tritunggal, apa yang disebut artinya? Satu hakikat, tiga pribadi. Sama-sama satu dua ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Berapakah Tuhan kita? Satu. Berapa pribadi? 3. Terima kasih. Dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa enggak pernah melihat Allah? Karena Allah itu roh. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, lintas waktu dan lintas ruang. Saudara, Allah mengasihi kita sehingga dia berinkarnasi menjadi manusia dan dia mati di kayu salib. Sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dekat karena dia mengambil rupa gambar seperti manusia. Dia mengambil rupa manusia, bukan seperti, menjadi manusia, berinkarnasi. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Puji Tuhan, Yesus mau menjelma jadi manusia. Jadi Yesus yang kita kenal lahir di Bethlehem, itu adalah manusia 100%, Allah 100%. Sekali lagi, yang sakit itu adalah manusianya. Allah tidak bisa sakit. Yang mati di kayu salib itu adalah manusianya. Allah tidak mungkin mati. Betul, Yesus mati. Tapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Di Alkitab ada memang yang bangkit dari kematian. Siapa namanya? Lazarus.
Tapi Lazarus setelah dia bangkit, mati lagi. Yesus mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Sebab dia hidup ada hari esok. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian? Amin saudara. Alkitab bilang begini, kalau dia sudah mengalahkan kematian, Roma 8 ayat 31, apalagilah masalahmu. Aku tahu yang kulihat ini orang-orang bermasalah. Banyak masalah. Beberapa di antaramu rambut muda gak terurus kelihatan. Ingat, bagaimanapun masalahmu berat, tetaplah engkau ke salon. Tetaplah engkau pergi berdandan. Tetaplah engkau pergi jogging. Tetaplah engkau me time. Dan orang yang hebat itu, Amsal 24 ayat 10. Lihatlah orang hebat ketika ada masalah. Melihat aku hebat imanku atau tidak, jangan lihat di mimbar ini. Kalau di mimbar ini, pastilah semua yang baik kuucapkan. Lihat saya ketika dijamret. Lihat saya ketika saya dipitnah, digosip. Lihat saya ketika saya direndahkan orang. Apa yang kulakukan? Melihat kekuatanmu saat ada masalahmu. Bukan saat semuanya hidupmu baik-baik seperti ini. Orang kuat itu, walaupun ada masalah, tetap tersenyum. Orang kuat itu walaupun ada masalah tetap tertawa. Beberapa di antaramu kelihat sedikit pun bibirmu gak bergerak-gerak. Tuhan mengasihimu. Yang ku tahu kalau bibirnya gak bergerak itu di ruang ICU. Itu pun masih bergerak. Di ruang sebelahnya, ruang mayat. Jadi kalau yang sebelahmu itu bibirnya gak bergerak-gerak. Hati-hatilah. Mungkin dia sudah mendekati ke mayat. Kalau dia sudah mengalahkan kematian, pasti dia mengalahkan masalahmu. Katakan, Yesus mengalahkan kematian. Bilang sebelahnya, apalagi masalahmu. Sebab dia hidup esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Adalah karena Kristus adalah pencipta. Kenapa kita menjadikan Yesus Kristus pusat hidup kita? Karena Kristus adalah pencipta dunia. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi seluruh dunia ini adalah ciptaan Yesus Kristus. Abraham ciptaan Yesus Kristus. Saudara, ingatkah dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah siang, maka siang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah malam, gelap pun jadi, malam pun jadi. Artinya apa? Bahwa firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Kristus. Dia berfirman. Allah berfirman. Bapa berfirman. Maka firman itu menciptakan. Saudara pernah lihat di Alkitab orang Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Siapakah gambaran tiang api ini? Itu adalah Kristus, Allah anak, Allah putra. Di PL dia sudah ada dalam wujud lain. Pernahkah saudara menjumpai Musa ketemu Tuhan dalam bentuk api di semak belukar? Itu adalah menggambarkan Allah putra, Allah anak. Bahwa dia ada di masa PL.
Dia bukan hanya ada di PB Perjanjian Baru. Saudara yang saya kasihi, dia adalah Allah yang ada dari awal hingga akhirnya. Dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Yesus enggak diciptakan, dia menciptakan. Yesus adalah pencipta alam semesta. Tentunya di dalamnya tiga-tiga ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kejadian 1:26 kemarin saya bacakan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Kita di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baiklah kita. Kita itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, memang tidak mudah dipahami kalau tanpa Roh Kudus. Bersama Roh Kudus saya berdoa, saudara sadar bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ketika ada tiang awan, ada tiang api, ada yang namanya cahaya. Itu adalah menggambarkan Allah Putra, Allah Anak. Banyak manusia nggak mengenal. Sehingga kita sekarang ini banyak mengetahui bahwa Yesus itu ada di masa PB. Di masa perjanjian baru. Tapi dia sudah ada di PL. Sudah ada di PL Allah Trinitas, Allah Tritunggal sudah ada di PL. Bahkan sebelum ada dunia ini sudah ada Allah Tritunggal. Dia adalah Alfa dan Omega. Saudara, saya mau mengingatkan nama saudara. Banggalah engkau, di dalam dirimu ada Yesus Kristus Tuhan, Allah pencipta seisi dunia ini. Saudara, dalam hati saya ada Allah pencipta. Sehingga saya nggak perlu takut dan khawatir dengan persoalan-persoalan apapun yang sedang saya hadapi. Karena di dalam diri saya ada Allah pencipta. Pencipta dunia ini. Pencipta alam semesta ada di dalam dirimu. Pertanyaanku, sadarnya dirimu? Bilang sebelahnya, sadar oi. Beberapa di antaramu kulihat, Bapak ini kayak ayam penyet, kulihat. Karena kulihat mukamu penyet. Penyet dibuat oleh masalah hidup. Penyet dibuat oleh masalah cinta yang tidak siap-siapnya. Persoalan. Aku hanya mau berkata kepadamu, sadarlah kau sebentar anakku. Bapak Ibu yang saya kasihi, sadarlah. Di dalam dirimu ada pencipta dunia ini. Kalau engkau sadar, paling tidak ya. Kalau engkau kubilang, di dalam dirimu ada pencipta dunia ini. Kalau engkau betul-betul cocok dengan klik. Betulnya pencipta dunia ada, pasti pencipta dunia ada dalam diri saya. Kalau saya bilang samamu sekarang, di belakangmu ada Agnes Monica. Agnes Mo, kan nampak kan mukamu langsung, masa. Langsung kau mulai darahmu mendidih. Oh Tuhan Yesus. Lebih tertarik kau sama manusia daripada Tuhan Yesus kulihat. Apalagi kalau ku bilang di belakangmu ada calon mertuamu. Ya calon. Oh di samping ya. Oh iya. Oh siapa yang bilang? Nah, saya hanya mau katakan sama saudara. Saudara mana lebih tertarik ketika engkau sadar ada pencipta dunia dalam dirimu? Atau engkau lebih tertarik kalau saya bilang pulang ibadah ini kau dapat uang cash 10 juta. Mana yang membuat hatimu lebih semangat? Uang cash 10 juta atau ada pencipta dunia dalam dirimu? Tuhan ampunilah orang-orang yang mencintai uang ini Tuhan.
Kalaulah aku bilang juga, siapa yang habis ibadah ini tahu aja satu ayat dari yang dikhotbahkan Pak Suheri dan tahu bunyinya, intinya. Satu ayat. Maka dia dapat cash 100 juta. Yang mata uang nampak ini, yang mata uang nampak. Waduh, jangankan 100 juta Pak Pendeta, 1 juta aja pun langsung mataku. Oh iya. Langsung kau hafal Yohanes 3 ayat 16, Kolose 1 ayat 15. Langsung kau hafal semua, 90 semua ayatnya. Kalau karena hiduplah dirimu. Tapi dari tadi aku bilang, pencipta dunia, Yesus Kristus Tuhan ada dalam dirimu. Dia begini aja, siapa itu? Ada loh kayak gitu, siapa itu? Gitu loh, dia pandangannya kayak mati rasa gitu. Pencipta dunia, muluk-muluk, berlebih-lebihan Pak Pendeta ini pencipta dunia. Tapi itu kata Alkitab, Yesus Kristus itu adalah pencipta dunia. Bahkan dikatakan dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-58. Supaya saudara sadar, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Katakan, Kristus duluan ada baru Abraham. Lebih tepat lagi, Kristus pencipta Abraham. Yang saudara pahami kan Kristus lahir di PB kan gitu. Perjanjian baru. Abraham di PL. Sehingga otak kita berpikir bahwa Allah anak ini adanya di PB. No, Allah anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa sudah ada sejak awal. Bahkan mereka menciptakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu hakikat menciptakan seisi dunia ini, termasuk Yesus Kristus. Oleh karena itu, lebih cintailah Tuhan Yesus. Jadikan dia pusat hidupmu. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Siapakah perkataanku itu? Firman. Siapakah itu perkataanku? Allah Bapa atau Allah Anak, Allah Roh Kudus? Ayo, perkataanku itu Allah apa? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus? Allah. Kan saya udah bilang tadi, di dalam Bapa, Allah Bapa, ada namanya roh, namanya Allah Roh Kudus. Itu yang dicurahkan di hari Pentakosta. Di dalam Bapa ada namanya firman. Firman menjelma menjadi manusia. Itulah Allah Anak. Tapi mereka tiga pribadi dalam satu Bapa, dalam diri Bapa. Dalam diri Bapa. Tapi pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, dan pribadi Bapa. Paham? Enak malih dotok kamu nak. Mengkobai orang lapar ya kayak gini lah bentuknya. Pikiran saudara udah makan habis ini, pangsit lah. Tuhan Yesus. Yang serba salah kita ya. Kekenyangan pun dengar khotbah tidur, kelaparan pun terganggu. Makanya aku bilang 30 menit, nah udah tinggal waktuku tinggal 5 menit. Intinya belum dapat ini kuliah sama kalian. Apalagi yang di belakang di balkon sana, oh haleluya lah. Halo yang di balkon, masih hidup? Oke. Yang di belakang, masih hidup? Oke, oh puji Tuhan lah. Karena dari semua yang ketawa, orang ini aja yang ketawa. Kalau kalian jadi gini aja kalian. Bahkan kasihan lah aku lihat. Ya di belakang sana kasihan aku ambil balkon. Ditanya yang sebelahnya, apa yang diketahui mereka? Apalagi aku, sama lah kita. Aduh, korban lah kalian. Memang itulah. Siapa suruh yang terlambat datang. Ya kayak gitu. Kasihan aku lihat di belakang sana. Hanya gak bergerak sih. Betul-betul gini aja kan terus dari aku. Kalau orang ini masih lumayan gini-gini. Nah, masih lumayan. Kalau kalian enggak, udah tegak begini tuh. Kalau yang di sini. Tuhan tolonglah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman, berarti Allah Anak. Betul? Ini menggambarkan Allah Anak. Tetapi perkataanku, firman menjelma jadi manusia. Itulah Allah Putra.
putra tunggal. Saudara, dikatakan tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi dangi. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nah saudara, saya ajak sama saudara supaya sungguh-sungguh saudara sadari dalam dirimu ada pencipta dunia. Katakan, di dalam diri saya ada pencipta dunia. 1, 2 ya. Di dalam diriku ada pencipta dunia. Siapakah pencipta dunia ini? Yesus Kristus. Amin. Sehingga saudara jangan mental-mental pengemis. Jangan mental-mental kalah. Ingat Roma 8 ayat 37. Engkau adalah lebih dari pemenang. Yesus sudah mengalahkan kematian, artinya musuh terbesar adalah maut. Telah dikalahkannya. Kalau kematian telah dikalahkannya, apalagi masalahmu yang lain. Kalau anak tunggalnya diberikan untuk kita mati di kayu salib, apalagi yang lain. Maka saya mengajak sama saudara, percayalah bahwa engkau lebih daripada pemenang. Yakinilah dalam dirimu ada Allah pencipta, Allah semesta. Walaupun kau lihat papa mama miskin, ayah ibu miskin, engkau susah. Tapi saya mau katakan, jangan punya mental miskin. Tahukah saudara punya mental miskin? Mental minta-minta. Kalau siapa di antaramu pulang dari sini mental minta traktir, itulah mental miskin. Ya, saya serius. Kalau engkau suka minta traktir sama orang, engkau punya mental miskin. Tapi ketika orang mengajakmu makan, nggak perlu juga nolak. Nggak perlu nolak. Siapa mengajak, dia bayar. Ingat, dalam dirimu ada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta dunia. Don't worry. Hai guys. Hai coy yang di belakang. Don't worry. Masa depanmu jangan takut. Allah pencipta dunia ada dalam dirimu. Bahkan engkau untuk membeli rumah jangan takut. Allah pencipta dunia ada dalam dirimu. Dengan iman. Hanya kalau engkau lagi menawar rumah di mall, jangan pula kau nggak berani. Kan di mall kadang-kadang kan ada brosur tawar rumah. Ada marketnya. Kalau saudara mental anak pencipta dunia ini, nggak salah kan? Ketika dikasih brosur, ya udah pegang. Kau mentalmu loh, mental anak pencipta. Yang membuat rumah itu siapa? Tadi kan saya bilang pencipta dunia ini siapa? Tuhan Yesus Kristus, betul? Jadi yang menciptakan perumahan itu siapa? Developer kata itu. Betul lah itu developer. Yang menciptakan developer siapa? Tuhan Yesus. Iyalah. Jadi ketika saudara ditawarkan beli rumah Pak, kalau kau punya iman, kan gak salah. Orang coba kalau sales, kan lebih senangnya dirimu kalau aku terima itu. Itu pun dikasih, dilihatnya tampang-tampang orang. Kok nampak ya, paruh utang ini gak dikasih.
Atau dilihatnya gaya-gayanya, gaya-gaya di traktir ini nggak usah lah. Dilihatnya itu mukanya. Makanya kalau engkau anak pencipta dunia ini, ingat, di dalam dirimu ada siapa? Pencipta dunia ini. Katakan, di dalam diri saya ada pencipta dunia ini. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau anak pencipta nggak boleh jalan tunduk-tunduk begini-begini. Enak dong gini-gini. Kayak mencari, kalau seperti mencari uang, jatuhlah uang si. Oh, mana tahu ada dompet yang jatuh dari gereja ini. Oh, pai, kau harus begini, tegak. Ayo, coba tegak lu semua, tegak. Tegak, ya begitu loh. Ya, kalau kau jumpa cowok, kan enak gaya tegak gini. Mana lah enak kau jumpa cowok? Kalah di profil. Iya betul. Gak boleh kalau kau jumpa orang bule, tegak, sama begini. Gak boleh karena dia bule, jadi kau, aku cacing tanah liat. Tidak. How are you sir? How are you sir? How do anda lu? Kan dia bilang samamu, how are you sir? Kau jawab, how anda lu? Where do you go? Tucson, bilang. Hidup ini perlu penampilan keyakinan loh, betul nggak? Orang kan nggak mau lihat dompetmu, tapi orang mau lihat mentalmu. Jangan mental-mental nunduk-nunduk, tatap. Dengan senyum. Kalau kau wawancara sama orang, ingat kau adalah anak pencipta dunia ini. Perusahaan PT yang kau masuk itu siapa penciptanya? Tuhan Yesus. Ini kan suruh-suruhannya itu. Wawancaraimu kan suruh-suruhannya, bukan owner itu. Ownernya pencipta dunia ini. Kalau dia suruh-suruhannya, oh gini-gini, tatap tajam. Ini milik Bapakku pencipta dunia. Ya. Jangan kau jadi seperti anak yang tidak punya percaya diri. Yakinlah imanmu kepada Tuhan Yesus teguh. Tuhan, Engkau pencipta PT Lumbang Lonong ini. Aku berdoa Tuhan, kalau aku masuk ini nggak lonong-lonong lagi. Akan muncul seperti matahari akan terbit. Diganti namanya Tuhan jadi PT Matahari Bersinar. Iya Pak, siap. Berapa gaji? 10 juta Pak. Oke, apa pengalaman kerja? Pengalaman sini-sini. Apa skill yang bisa kau kerjakan? Komputer ini. Aku mampu begini, aku mampu angkutan, aku begini. Itu. Orang lihat, wah oke 10 juta, oke kita coba. Tapi jangan ketika tanya, anak pencipta dunia ini, apa kemampuanmu? Ya berdoalah Pak. Apalagi kemampuanmu? Ya baca Alkitab. Jadi apa kerinduanmu? Doa semalaman di sini. Mereka nggak butuh pendoa semalaman di perusahaan itu. Mereka butuh akuntan. Mereka butuh ahli komputer. Mereka butuh skill. Maka saya mengatakan sama saudara, jangan tunjukkan engkau menjadi orang yang rendah. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Ya, saudara, tolonglah mulai sekarang wajahmu, jangan nunduk-nunduk gini. Menjumpai calon mertua pun. Betul loh. Calon mertuamu pun bilang, bodinya itu iya gini. Kau boleh aja kecil, gak apa-apa tapi gini. Kampak dulu kayu itu, siap Pak. Timba dulu air sumur, siap. Lolos kau semua, checklist lolos. Tapi kalau kau dipanggil, sini dulu kau. Cacingan doh katanya gitu. Makan dulu itu kompantrin itu. Amin. Gayamu begitu ya, di kantor gitu. Kerja gaya anak Tuhan. Tetapi tetap rendah hati. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika ada brosur-brosur, tawar. Jangan lebih dari situ. Ketika tawar. Oke. Ini perumahan. Oke. Ini sudah bersih ya, udah ikut keramik ya. Harus begitu gayanya.
Jangan kau megang brosurnya pun. Megang brosur kau gemetar-gemetar. Langsunglah bergaya pencipta dunia. Ingat, pemiliknya itu penciptanya adalah Tuhan Yesus. Oh jadi ini berapa? Oh ini berapa kamar? 3 kamar. Udah apa ya? Udah terima bersih ya. Jadi ini kalau mobil berapa parkir bisa mobil? Asal begitu gayamu. Oh ini hanya 1 mobil yang bisa. Oh ada yang lebih besar lagi yang 2 mobil, 3 mobil. Kan gak salah menawar. Tapi jangan baru dibilang, ini harganya berapa? Oh ini harganya 2M, mate mau, mate, ya mana tapi. Gak bisa. Ingat dalam dirimu ada pencipta dunia. Beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagianmu lakukan beriman dan melakukan. Dan berusaha. Yang ketiga yang terakhir. Kristus adalah pendamaian. Pada kitab ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Kristus adalah pendamai dunia. Dia mati di kayu salib untuk mendamaikan dosa kita. Mendamaikan kita dari dosa kepada Allah Bapa. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, oleh darah Tuhan Yesus kita didamaikan. Jadi ingatlah, engkau ditebus dengan nyawa. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Engkau sangat mahal di mata Tuhan. Ampuni orang yang merendahkanmu. Ampuni orang yang memandangmu sebelah mata. Ampuni orang yang menghinamu. Tuhan tidak pernah merendahkan engkau. Berkumpullah engkau dengan orang yang merayakan hidupmu. Dekatlah engkau dengan orang yang sukacita dengan hidupmu. Yang mensupport engkau. Jauhilah orang yang suka merendahkan engkau. Itu orang toksik. Ada aja manusia suka kata-katanya merendahkan orang. Ingat, engkau adalah ditebus dengan darah Yesus. Saking mahalnya engkau ditebus dengan nyawa. Hargamu tidak tanggung-tanggung. Seharga darah Yesus. Yesus berkata, engkau adalah berharga di mataku dan mulia. Engkau adalah biji bola mataku. Biji bola mata kalau ada sedikit debu langsung ada kedipan supaya terlindungi. Ada lagi lapisan bola mata. Artinya apa? Tuhan melapisi engkau dengan perlindungannya berlapis-lapis. Aku berdoa kepadamu anakku. Sadarilah dirimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia sudah mengalahkan kematian. Dan dia sudah menebus engkau. Jaga hidupmu kudus. Jaga hidupmu suci. Jangan izinkan tubuhmu dipegang laki-laki anak gadis sebelum waktunya. Apalagi bibirmu. Jangan pernah ciuman bibir. Dengar anak-anak gadis. Beberapa bibirmu sudah dicium oleh bibir-bibir yang gak bertanggung jawab itu. Tuhanlah mengampuni para laki-laki penjahat itu. Atau engkau yang menjahati dia, aku gak tahu lah. Karena ada juga cowok yang gak mau. Alah abang ini, alah. Ada loh, cewek yang lebih genit daripada cowok. Cowoknya bilang, enggak aku belum mau. Alah. Si cowoknya dia bilang, enggak aku udah ditebus dengan darah Yesus, tolong jangan. Si ceweknya, saudara. Jaga. Dalam kitab 1 Korintus katakan, tubuhmu baik suci. Bahkan kalau engkau pacaran, jangan izinkan pegangan tangan. Karena bagi laki-laki kalau pegangan tangan, seks. Tidak ada laki-laki pegang tangan, tidak pikirkan seks. Semua laki-laki yang pegang tanganmu, otaknya seks. Engkau masih biasa-biasa, dia sudah jauh sekali pikirannya. Udah jauh sekali pikirannya. Pegangan tanganmu. Nah yang ketawa ini begitu pelepasan itu. Ya betul, jaga tubuhmu. Karena tubuhmu seharga darah Yesus. Kalau cowok muda bilang, gak tahan lagi aku dek. Mendaftar ke lurah bilang. Datangi Kepling. Pergi ke pendeta diberkati. Ya, anak-anakku jaga kesucianmu. Maaf, jaga keperawananmu. Jaga keperjakaanmu anak muda, jaga. Sampai hari Tuhan. Kalaupun engkau sudah terlanjur, Tuhan mengampunimu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan.
Zaman sekarang pun bukan pergaulan laki-laki dengan perempuan lagi. Laki-laki dengan laki-laki udah banyak. Perempuan dengan perempuan sudah banyak. Lesbi banyak. Gay banyak. Homo, LGBT banyak sekali. Transgender, pergantian alat kelamin banyak. Thailand banyak sekali. Di Thailand kita bingung, kita pikir ini adalah si Sri. Padahal dia itu adalah Sri Joko. Betul, hati-hati anakku, ya. Sarangeo. I love you so much. Enggak terjaga bapakmu dari kampung menjagamu di sini. Terlalu banyak batas-batas dinding dibuat jarak-jarak bapak dari Sipultak, dari Tomok, Perdomuan. Enggak bisa melihatmu di sini. Ada Bapa di sorga yang melihat engkau. Jaga, engkau ditebus dengan darah Yesus. Nggak usah lah jauh-jauh. Engkau sekarang duduk laki-laki perempuan. Kalau yang benar gesekan gini sedikit aja pun. Yang laki-laki itu kontak-kontak. Kalau nggak kontak-kontak, homo itu. Kalau laki-laki dengan perempuan nggak kontak-kontak lagi, homo. Pasti homo. Pasti. Masa ada laki-laki, engkau udah umur 20. Terus kau pegang perempuan kau ginikan. Terus kau bilang, nggak terasa apa-apa loh. Hati-hati. Hati-hati. Laki-laki yang suka masuk kepada hal-hal begitu. Demikian juga perempuan. Kalau engkau pegang laki-laki, nggak terasa apa-apa. Kemungkinan juga kau lesbi. Jaga dirimu. Jaga. Anggap laku ini bapak rohanimu yang menjaga engkau. Nggak tahu saya di mana asal usulmu, tapi aku mendoakan engkau tiap hari jaga dirimu. Jangan biarkan tubuhmu dipegang orang lain selain suamimu ketika diberkati. Kalau sudah yang lalu terlanjur, udahlah. Ada pengampunan, ada kasih Tuhan. Tapi kalau engkau keras hati, upah dosa maut. Apa yang kau tabur dengan daging akan kau tuai kebinasaan. Pendeta hamba Tuhan adalah perpanjangan suara Tuhan. Aku mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Katakan dengan iman, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.